Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis ANAVA 1 jalur, ANAVA 2 jalur, dan tidak bi-level, dan ANAVA 2 jalur bi-level. Di sini untuk ANAVA 1 jalur, saya mengambil judul, mohon izin share screen. Untuk ANAVA 1 jalur, saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran project based learning, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar siswa SD Negeri Gugus 7 Kecamatan Tegalang. Untuk sampel, saya mengambil 22 sampel. Untuk hasil pengujian dengan menggunakan SPSS akan saya tampilkan sebagai berikut. Pertama, pada SPSS kita mengarah ke variabel view. Untuk hasil belajar, itu saya ambil kodenya Y, kemudian untuk model pembelajaran saya ambil kodenya A. Kita masukkan masing-masing jenisnya. Untuk the values, yaitu yang pertama PJWL dengan kode 1, model pembelajaran kooperatif dengan kode 2, dan kontekstual dengan kode 3. Setelah itu klik OK, kita masuk ke data view. Untuk analisis ANAVA 1 jalur, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke menu Analyze, kemudian Compare Means, selanjutnya One Way ANOVA. Untuk hasil belajar atau variabel Y kita masukkan ke dependent list atau variabel bebas, kemudian model pembelajaran masuk ke faktor. Selanjutnya kita pilih option, kita centang deskriptif dan juga homogeneity of variant test. Klik continue, kemudian OK. Dan berikut merupakan hasil dari pengujian ANAVA 1 jalur. Untuk homogeneity variance itu mendapatkan nilai 0,467 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Tentunya taraf signifikansi ini melebihi taraf signifikansi 0,05. Jadi untuk homogeneity variance ini berdistribusi homogen. Kemudian untuk hasil analisis ANAVA-nya itu mendapatkan taraf signifikansi 0,039, di mana 0,039 ini taraf signifikansinya berada di bawah 0,05, sehingga bila ditarik kesimpulan maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Untuk berikutnya analisis dengan menggunakan ANAVA 2 jalur tidak bi-level. Untuk datanya saya akan share screen. ANAVA 2 jalur tidak bi-level. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan media visual dan audio visual terhadap hasil belajar siswa, di mana variabel moderatornya itu adalah media visual dan audio visual. Untuk tabel seperti demikian tampilannya, dengan kita mengambil nilai Y dari atau hasil belajar dari
model pembelajaran TBL dengan berbantuan media audiovisual dan juga visual, di mana masing-masing mendapatkan nilai seperti tertera pada tabel. Begitu pula dengan perbandingannya, yaitu model pembelajaran konvensional, yang mana model pembelajaran konvensional ini merupakan model pembelajaran yang umumnya diterapkan di sekolah atau yang biasa diterapkan oleh guru ketika mengajar, dengan berbantuan media audiovisual dan juga media visual. Baik, untuk analisis ANAFA 2 jalurnya saya akan tampilkan di SPSS-nya. Baik, untuk yang pertama dari data view, kita mengarah ke variabel view-nya untuk memasukkan jenis-jenis variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Untuk yang pertama itu hasil belajar, saya tulis dengan Y. Kemudian model pembelajaran saya tulis dengan A, dan medianya yaitu B. Pada label untuk Y itulah hasil belajar, kemudian A-nya model pembelajaran yang diterapkan, kemudian B-nya adalah media yang mendukung model pembelajaran tersebut. Untuk values-nya yaitu untuk value 1 itu problem based learning, kemudian value 2 yaitu pembandingnya konvensional. Kemudian untuk values yang kedua, media pembelajarannya yaitu yang pertama audiovisual, dan untuk kode 2-nya audiovisual. Untuk desimalnya saya pilih 0. Kemudian untuk data view, kita masuk ke data view. Ini adalah perbandingan antara model pembelajaran problem based learning dengan media visual, yaitu kodenya 1 dan juga kode B-nya 1. Model pembelajarannya 1, media pembelajarannya 1. Kemudian perbandingan antara model pembelajaran problem based learning dengan media pembelajaran audiovisual. Begitu pula di bawahnya, yaitu perbandingan antara model pembelajaran konvensional dengan media pembelajaran visual, dan yang terakhir itu model pembelajaran konvensional dengan media audiovisual. Untuk menguji ANAFA 2 jalur tidak by level, itu kita pertama masuk ke menu Analyze, kemudian General Linear Model. Kita pilih maaf, jadi sedikit kendala. Baik, selanjutnya untuk analisis statistiknya, itu kita masuk ke menu data view, kemudian kita klik analyze, general linear model, dan kita pilih yang univariat. Untuk plottingnya, hasil belajar itu masuk ke variabel bebas, dependent variable, kemudian model pembelajaran masuk ke fixed faktor, dan juga media pembelajarannya masuk ke fixed faktor. Kemudian klik save. Kita centang standardizing. Kemudian continue. Oke. Nah, setelah muncul variabel berikutnya ini, kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Untuk standardize resident ini kita masukkan ke dependent list, kemudian kita pilih plots, kita klik normality plots with test, continue, kita klik OK. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut.
di mana taraf signifikansi dari hasil pengujian ini dengan menggunakan Kolmorov-Smirnov itu mendapatkan taraf signifikansi 0,037 yang mana berada di bawah taraf signifikansi normal yaitu 0,05 yang menyatakan bahwa data ini tidak memiliki keterkaitan. Kemudian untuk Sapiro-Wicks-nya yaitu 0,266 yang berada lebih tinggi dari taraf signifikansi 0,05. Nah, di sini untuk menjawab dari rumusan masalah, yaitu untuk corrected model itu mendapatkan taraf signifikansi 0,12. Kemudian untuk variabel A-nya itu mendapatkan taraf signifikansi 0,98 yang berada lebih tinggi dari taraf signifikansi normal itu 0,05%. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk menguji 2Y ANOVA-nya beserta menguji homogenitas dari varian ANOVA 2 jalur. Kita kembali ke outputnya, kita kembali ke data view. Kita kembali ke data view. Kemudian klik analyze. Klik analyze. Kemudian selanjutnya kita pilih general linear model. Selanjutnya pilih univariate, kita pilih save, kita hilangkan centang dari standarisasi tadi. Kemudian continue, pilih option, descriptive statistik, homogeneity kita centang, pilih continue, klik OK. Baik, kemudian kita mendapatkan data bahwa hasil belajar
matematika dengan model PBL berbantuan media audiovisual dan visual itu memiliki rata-rata 81,73 yang masuk ke taraf yang tinggi, kemudian konvensional 80,09 juga termasuk taraf yang tinggi. Kemudian untuk penggunaan media visual dan audiovisual yaitu 81,91 yang termasuk ke data yang tinggi. Kemudian untuk Levane Test of Equality of Error Variance ini merupakan hasil dari uji homogenitas yang mendapatkan taraf signifikansi 0,506 yang mana angka tersebut lebih tinggi dari 0,05 sehingga untuk data ini dikatakan berdistribusi normal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ANAFA 2 jalur bilevel. Di mana ada yang di dalam ANAFA 2 jalur bilevel ini ada yang membedakan, yaitu kelas tinggi dan juga kelas rendah atau kemampuan tinggi dan kemampuan rendah yang dapat diukur. Baik, saya akan masuk ke Excel yang tadi. Untuk analisis ANAFA 2 jalur bilevel, saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Group Turnamen terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari prestasi belajar siswa. Nah, variabel moderatornya di sini adalah hasil belajar siswa yang memiliki taraf tinggi dan juga rendah. Kemudian, semua data ini nanti kita akan masukkan ke dalam SPSS. Sekarang kita akan buka dulu SPSS-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke variabel view. Untuk yang pertama hasil belajar itu saya berikan tanda Y. Kemudian model pembelajaran A dan juga motivasi belajar atau prestasi belajar itu B. Di mana di sini kita akan membandingkan siswa yang memiliki prestasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif. Kemudian di bawahnya kita membandingkan model pembelajaran kooperatif dengan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah. Kemudian model pembelajaran konvensional dengan siswa yang memiliki taraf kemampuan tinggi, prestasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir model pembelajaran konvensional dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Untuk langkah-langkah yang pertama kita masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik. Mohon maaf di sini jadi sedikit kendala. Di descriptive statistik kita pilih explore. Kemudian variabel Y kita masukkan ke dependent. Kemudian variabel A dan B kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita pilih plots.
kita centang histogram, normality, plots with test, kemudian kita klik continue. Oke. Kita akan menunggu SPSS untuk mengolah data tersebut. Mungkin di sini terjadi sedikit error. Kita ulangi, kita pilih analyze, kemudian descriptive. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, explore. Tadi kita pilih plots, kita pilih continue, kemudian kita sudah dapatkan hasil dari uji normalitasnya. Baik, berikut merupakan hasil dari analisis statistik untuk uji normalitas. Itu berada di bawah taraf signifikansi 0,05 sehingga berdistribusi tidak normal. Baik, setelah tadi kita ketahui hasil dari uji normalitas, kemudian kita akan lanjutkan untuk menguji hasil homogenitas dan juga analisis ANAVA 2 jalur bilevel. Kita kembali ke data view, kemudian kita pilih analyze, general linear model, kita pilih univariate. Untuk selanjutnya hasil belajar dengan kode Y kita masukkan ke dependent list, variabel bebas, kemudian model pembelajarannya ke fixed factor, motivasi belajar juga ke fixed factor. Kemudian kita pilih option,
kita centang yang kita perlukan, yaitu deskriptif statistik dan homogeneity test. Kita klik continue, kita pilih OK. Nah, didapatkan hasil univariate analysis of variance, yaitu dengan rata-rata prestasi belajar tinggi dengan model pembelajaran kooperatif 87,91, prestasi rendah di model pembelajaran kooperatif 79,27 dengan total atau rata-rata 83,59 dan juga standar deviasinya. Kemudian untuk model pembelajaran konvensional dengan prestasi belajar tinggi itu subjeknya sebanyak 1 orang dengan rata-rata 83,18. Kemudian untuk standar deviasinya 3,601. Kemudian untuk prestasi rendah di pembelajaran konvensional itu terdapat hasil 78,73 dengan total 80,95 dengan 22 subjek. Dan yang terakhir yaitu total dari kedua model pembelajaran tersebut dengan siswa yang berprestasi tinggi yaitu 85,55 dengan jumlah subjek sebanyak 22 orang. Kemudian prestasi rendah yaitu 79,00 dengan jumlah subjek 22 orang. Jadi dari total 44 subjek itu terdapat rata-rata 82,27. Berikut merupakan beberapa hasil dari pengujian yang ada di bawahnya. Di mana based on mean-nya yaitu 0,802, based on mediannya yaitu 0,827, kemudian based of median and width adjust-nya 0,87 dan based on crime with mean-nya adalah 0,812, di mana semua taraf signifikansi ini melebihi taraf signifikansi 0,05 sehingga untuk hipotesis A0 ditolak dan H1 diterima. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi tentang analisis ANAFA 1 jalur dan ANAFA 2 jalur by level dan tidak by level dengan menggunakan analisis SPSS. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kekeliruan serta kekurangan sempurnaan selama proses presentasi atau pemaparan hasil. Saya diri saya mohon pamit undur diri dengan mengaturkan para mesra. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.